Yang kedua, mempelajari kristologi ini adalah juga untuk benteng pertahanan. Kristenisasi merajalela. Dengan cara apapun mereka lakukan, yang penting satu, yo opo carane wong Islam murtad. Nah, kita harus punya benteng pertahanan, supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh tukang-tukang pemurtad itu. Yang ketiga, dengan mempelajari kristologi ini merupakan tambahan bekal dakwah. Dakwah, tambahan bekal dakwah. Barangkali kalau kita dulu berkata babi haram, itu hanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Maidah dan sebagainya. Babi haram, ya memang babi haram. Tapi dengan mempelajari kristologi, kita tidak hanya mengatakan babi haram menurut Al-Quran, tapi babi itu juga haram menurut Alkitab. Tantangan terhadap akidah kita. Jadi kita ini menghadapi tantangan yang berat, lebih-lebih di akhir-akhir Desember seperti ini. Yang namanya Natal, namanya toleransi, namanya tahun baru dan sebagainya. Kalau keimanan kita tidak memiliki kualitas yang kuat, mudah dikalahkan oleh ketiga persoalan tadi. Oleh karena itu, ayo senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan amal saleh kita. Pagi hari ini, insya Allah, kajian kita tentang kristologi. Penjenengan tidak usah khawatir tentang kajian kristologi, karena ini ada payung hukumnya. Jadi tidak melawan hukum. Kalau dulu ada namanya IAIN, yang sekarang UIN, di situ ada beberapa fakultas, salah satunya Fakultas Usuluddin. Di Fakultas Usuluddin itulah diajarkan perbandingan agama. Salah satunya perbandingan agama Islam dan Kristen ini. Saya lebih menekuni di kristologi ini. Jadi ada payung hukum, tidak usah khawatir. Kristologi kita kaji supaya keyakinan kita terhadap kebenaran Islam semakin kuat. Setelah kita bandingkan bagaimana Islam, bagaimana Kristen, bagaimana Al-Quran, bagaimana Alkitab, dengan membandingkan keduanya itu diharapkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam semakin kuat. Yang kedua, mempelajari kristologi ini adalah juga untuk benteng pertahanan. Kristenisasi merajalela. Dengan cara apapun mereka lakukan, yang penting satu, yo opo carane wong Islam murtad. Nah, kita harus punya benteng pertahanan, supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh tukang-tukang pemurtad itu. Yang ketiga, dengan mempelajari kristologi ini merupakan tambahan bekal dakwah. Dakwah, tambahan bekal dakwah. Barangkali kalau kita dulu berkata babi haram, itu hanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Maidah dan sebagainya. Babi haram, ya memang babi haram. Tapi dengan mempelajari kristologi, kita tidak hanya mengatakan babi haram menurut Al-Quran, tapi babi itu juga haram menurut Alkitab. Ini yang saya maksud tambahan bekal. Jadi kita menyampaikan sesuatu tidak hanya dengan dasar Al-Quran saja, tapi juga dasar kitab suci mereka, supaya mereka tahu. Contohnya itu. Termasuk juga yang namanya Allah itu lam yalid walam yulad, tidak Quran saja. Di dalam Bible pun diterangkan Allah itu esa, tidak beranak.
inilah yang saya katakan mempelajari Kristologi itu adalah untuk tambahan bekal dakwah. Nah, mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini ya, kita bisa mengambil